Oke. Oke, yo, baru kali ini kita punya konten ngobrol-ngobrol. Jamilo Story. Jadi ini sesuai dengan permintaan lulu semua ya, yang pada nonton, terus juga jadi subscriber Jamilo TV, terus nanya itu jalur gimana, itu cara naikinnya gimana, lu pakai motor apa, terus keluar dari jalur itu gimana, terus banyaknya juga yang nanya sama lu Om tentang map, Google Map. Nah, itu kalau nggak ada sinyal gimana, beli bensin di mana? Oh iya, itu banyak tuh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget gua baca di kolom komentar. Pertanyaan teknis ya. Pertanyaan teknis. Nah, tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan yang mendasar juga nih. Sebenarnya orang ini membandingkan karena memang sejauh ini dua kompetitor motor yang memang kita pakai ini lagi leading antara CRF atau KLX. Kawasaki dan Honda. Oh, iya. Nah, ini ada yang nanya, Bang John, lu prefer mana? KLX atau CRF? Nah, kalau gua jujur, kalau gua kan makainya CRF. KLX pernah juga make. Balik lagi, kalau buat gua CRF itu karena mungkin gua udah terlalu lama make ya, gua udah nyaman aja. Suspensinya, terus tarikan, tenaganya, sama handlingnya, terus dia punya shock depannya tuh udah canggih sih, nggak perlu diganti-ganti lagi. Upside down-nya. Gitu. Kalau lu? Sama, gua juga sebenarnya pernah juga pakai KLX. Tapi ya sekarang gua pakai CRF ya karena udah belajar dari pengalaman juga. Suspensinya sih yang oke banget kalau CRF. Pengalaman motor bukan pengalaman rumah tangga nih. Weh, Sambil ngopi ini kan gua lagi ngomong ini. CRF, bukan lagi ngomongin rumah Lu berapa tangga. lama pakai CRF? Lu berapa lama lo? Setahun terakhir ini gua pakai CRF. Sebelumnya lu ke Pakai KLX. KLX. Lama lu ya? Apa? Lama ya? Pakai KLX lumayan. Ya sebelum ada CRF lah ya. Iya. Motor cuma itu doang. Iya. Suzuki punya TS tapi motor lama. Motor lama. Sekarang WR juga masih baru banget kan? Iya. Nah, sebenarnya ini jawaban ini bukan berarti yang mana lebih unggul, tapi lebih ini berdasarkan sharing atau pengalaman aja gitu. Bukan mana yang keren. Biasanya orang juga kadang beli motor itu dari penampilan. Betul. Oh, nih lebih keren nih. Penampilan dompetnya kan maksudnya? Isinya. Satunya, iya kadang. Sama ngikut, kebanyakan ngikut sih, Oh, ikut-ikut motor, ya. motor ini nih. Motor artis ini, motornya ini nih gitu. Iya. Ya, untung lo nggak pakai motor-motor SE kan. Tuh kalau yang pengen Ada dia bisa SE. lagi. Ada dia SE. Oh iya, lo SE ada ya. Jujur gua bukan iya. korban sih, sebenarnya pengalaman nih, pengalaman. Ada dia. Pertama kali pengen main trail atau trabasan atau enduro, gua belinya SE. Waktu itu gua beli KTM. KTM 2,5 6D. Nah, seiring berjalan waktu, gue main tuh kalau nggak salah bukan seminggu sekali, malah sebulan sekali itu udah bagus. Tapi pas gue waktu itu dapat kerjaan nih, endorse, dapat CRF. Oh, lo CRF. CRF gue dapat. Ya emang gratis sih. Iya, pas begitu gue taruh di rumah, kasihan tuh. Dia diludahin sama SE. Iya. Jauh lah. Cupu lu gitu kan. Jauh. Tenaga lu berapa? Cuma 150. Wih, gua 300 nih gitu. Karena kalau mau di compare, bukan CRF yang ada di garasi rumah lu atau yang lu dikasih sama Astra Honda, tapi CRF yang memang full spec juga, yang SE juga ada juga. Harganya ya 11-12, performanya 11-12 sama KTM sama itu. Jadi kalau Igor dulu pernah pakai KLS, gua pernah pakai KTM dan Husky, sekarang pakai CRF juga. Kalau lu Om? Ya kebetulan gue termasuk orang Indonesia pertama yang nyobain CRF 150 waktu itu peluncurannya di Indonesia. Adanya di. Jadi nama gue waktu sama Astra Honda dipanggil tuh pakai mic untuk uji coba pertama. Iya, nama di mana tuh dulu? Di Pagedangan. Di Pagedangan. Gua tahu tuh eventnya, gua tahu. Iya, lu tahu ya? Iya, tahu ya. Tahu gua. Nah, itu kan langsung bejek tuh gue. Bawa langsung bejek. Sebelumnya kan KLX kan. KLX gue banyak main. Terus tiba-tiba hari itu untuk pertama kali coba CRF. Suspensinya. Yang kental banget, yang tidak dimiliki KLX adalah suspensi. Kalau power, iya 11-12 sama aja. Kalau bahan bakar KLX sama CRF Lebih irit. CRF lah. Oh CRF ya? Kan Honda ya? Honda terkenal irit memang. Kalau keunggulan dari KLX apa? Tahan banting, sama aja ya? Gini,
beberapa mekanik, beberapa teman senang dengan model yang klasik gitu, maksudnya yang mesinnya nggak ngerepotin kayak dia pakai karburator. Nah itu bisa disetting lah, powernya mau naik di berapa, segala macam ya. Itu lebih seneng KLX. Dan untuk di jalur-jalur terabasan gitu, di beberapa sisi motor karburator unggul daripada motor injeksi. Gitu. Oh. Nah, kalau kita bicara nih, kita komparasikan atau kita bandingin aja 150 CRF sama 150 KLX. Sekarang nih seiring berjalannya waktu, gila, gue lihat lebih banyak tuh di jalanan pakai lebih banyak CRF ya. Iya, udah mulai sekarang. Udah mulai, iya, karena dulu memang KLX leading, dia nggak ada saingan. Nggak ada kompetitor. Iya, nggak ada kompetitor. Itu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Iya. 3 tahun yang lalu lah. KLX kali itu memang. Iya. Jadi kalau teman-teman nih yang mau milih KLX atau CRF, balik lagi Om ya. Balik lagi. Lo harus tentuin. Lo juga kalau bisa lo cobain. Ya. Lo cobain. Body lo gestur tubuh lo itu lebih nempel di mana? Ya kan, di CRF atau KLX? Ini nggak ada yang nanya Yamaha WR 155 ya? Gitu ya? Belum ada. Iya, ada ya? Belum ada. Belum ada yang nanya ya? Kemarin ada ya. Iya, Kita benar. di rewind ya. Udah ada. Di Tapi rewind itu kemarin udah ada. rilis belum? Udah rilis. Udah. Gue juga udah cobain. motor. Gimana menurut lo perbandingan? Jadi Yamaha WR, KLX sama CRF. Nah ini, setelah gue cobain Yamaha, ini dari marketing dulu ya, Ya. dari aspek marketing. Yamaha tuh masuk belakangan setelah ada pasar dari KLX dan CRF 150. Itu dua-duanya kuat. Terus Yamaha mau masuk. Secara marketing, kalau Yamaha ngisi kemampuannya CRF atau KLX, dia kayak bunuh diri. Makanya diambil sebenarnya sedikit keluar segmen. Jadi buat teman-teman yang pengen berpetualang jauh, siap menghadapi berbagai medan, terus jarang ketemu pom bensin atau bahan bakar, Yamaha WR 155 jawaban itu. Jawabannya? Iya. Dia irit juga? Itu irit banget. Sampai 6 kan transmisinya. Oh, iya. Jadi Itu aja. Honda ini ada saingan nih sekarang nih ya? Untuk CRF. iya, secara CRF secara tidak langsung ya, secara tidak langsung orang akan melihat WR ketika kebutuhannya dia tidak melulu terabasan. Kayak teman kita yang di Jogja, Iya. Mas Robi. Mas Mas Robi, Robi itu iya. kan dulunya main terabasan terus. Iya. Dia Ada udah- teman kita di Jogja namanya Robi. Dia dan pakai WR. Ya? Pakai WR kan? Iya. Pakai WR. Ketika gue tanya kenapa, ya itu dia. Salah satunya dia menggunakan WR untuk penjelajahannya dia. Jadi dia mau bisa kemana-mana, ya kan? Oke, jadi teman-teman gitu ya. Kalau buat yang nanya nih mau pakai CRF, KLX atau WR, tergantung kebutuhannya lu mau main apa. Lu mau main hard enduro atau Ya. mau main cross country Ya, betul. atau adventure. Ya, Itu juga betul. berpengaruh sama ban juga nanti. Iya, betul. Nah, Betul. balik lagi semuanya tergantung kebutuhan lu mau mainnya apa. Nah, kalau mau main kayak Jamilos Journey paling enak pakai apa? Motor yang irit. Motor cc-nya nggak besar lah ya, bukan berarti 150. Pokoknya motor yang tidak besar cc-nya, dia ringan, Iya, ringan pasti. lalu hemat bahan bakar. Kenapa, John? Kenapa? Kita main kadang nggak tahu tujuan, Betul. apa namanya, destinasi kita tuh nggak pasti kan, Ya, dan kita lewatin jalur-jalur yang kita belum pernah, ya. dan seringkali kita jarang nemuin pom atau Iya, yang bensin. jual-jual eceran Iya, gitu. iya. Pertamini atau apa gitu. Kalau pakai motor 300 cc 2 tak lu sih ketinggalan udah. Habisan tengah jalan. Mungkin unggul di awal, Ya. tapi habis itu seiring berjalannya waktu, Iya. Betul. overlapping gitu kan. Betul. Terus satu lagi, motor-motor yang common, motor-motor urban sebenarnya. Urban. Jadi kayak CRF 150, KLX 150 dan WR 155 itu adalah basisnya motor urban. Jadi motor untuk penggunaan harian Harian yang perawatannya rendah. karena bar spare partnya banyak. Spare partnya juga banyak. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir dia dipakai mau lu jalan seminggu nonstop juga nggak apa-apa. Iya. Beda dengan motor-motor dengan SE. spek khusus, Iya. mesin kompetisi kayak lu Iya. punya SE. Iya. Dia ada batas waktu pakainya sesuai dengan Iya. kompetisi. Kalau kompetisi di motor atau balapan di motorsport itu nggak lebih dari 2 jam balapan. Iya, betul. Gitu. Nggak boleh. Nggak. Nanti mesin panas. Fokusnya daya- juga Iya. biasanya- nah, karena regulasi yang FIA dan FIM itu, makanya
motor dibangun kayak motor-motor yang race itu maksimal di 2 jam. Jadi dia punch banget, pukulannya di 2 jam aja tuh, di 2 jam awal. Ya bisa dipakai kemudian tapi pasti loss. Gitu. Nah, kalau yang tenaga 150, 155 itu untuk daya jelajah yang lebih jauh lagi, lebih enak ya. Iya, moderat. Gitu. Jadi misalkan wah tanjakan tinggi nggak bisa. Ya iya, kalau tanjakan yang ekstrim-ekstrim itu memang tanjakan yang didesain untuk permainan skill dan performa ya. Jadi kalau motor-motor yang standaran 150 cc seperti yang dipakai di Jabilo Journey memang tidak diperuntukkan untuk itu. Walaupun beberapa dan banyak juga yang kemudian di setting ulang, di tune up terus buat main kayak gitu ya ada aja. Tapi John, kalau ada juga pertanyaan, Om itu di bore up ya? Iya. Kalau gua saranin jangan di bore up, standar aja. Standar aja. Kenapa? Ya kan produsen udah mikirin waktu bikin motor, dia uji di laboratorium tentang endurance ya, panasnya, efek panas terhadap performa, mesinnya ya. Iya, segala macamnya gitu kan udah diuji. Jadi metalurginya juga benar-benar dihitung sama mereka. Jadi kalau kita bore up, kita tuning di luar spek pabrikan, pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Minimal tenaga gede tapi mungkin jadi boros. Ya, jadi boros. Itu paling nggak tuh. Ya. Kedua, daya tahan untuk jelajah tingginya bisa berkurang. Nah, balik lagi nih kalau untuk teman-teman yang tadi nanya mau CRF, KLX atau WR, itu balik lagi lu tujuannya mau mainnya apa gitu. Kalau mau mainnya yang tanjakan-tanjakan doang ya tenaga untuk 150 sih kurang ya Om ya. Kurang. Nah, tapi kalau lu mau main yang daya jelajah tinggi, main endurance, daya tahan yang cukup lama, terus cross country yang dari kota ke kota, masuk hutan ke hutan, keluar lagi. Itu maksudnya ya tracknya ya kadang ada tanjakan, ada turunan, harusnya 150 udah cukup. Ya, gue menyebutnya motor-motor 150, motor-motor urban gitu adalah enterprise vehicle. Enterprise vehicle. Jadi daya jelajahnya tinggi, dia bisa kemana aja. Gitu. Itu John, jadi jawabannya buat teman-teman yang nanya tentang jenis motor atau merek motor apa, balik lagi semuanya ya, masing-masing ada keunggulannya. Kayak WR juga udah ada radiator ya. Ada radiatornya? Iya tuh. Iya, itu lebih beda sendiri itu. Ada radiator. Ya. Dari gitu dia juga sebenarnya konsepnya juga bukan buat off-road kayaknya. Bukan. Karena nggak ada tensioner juga ya. Nggak ada tensioner ya. Nggak ada tensioner. Bisa kelihatan kok motor yang diperuntukkan untuk off-road. Dalam kata off-road sama soft-road. Iya. Nah, kalau WR soft-road, bisa dibilang soft-road. Tensioner rantai tuh di bawah tuh yang buat biar rantai kalau kendor nggak lepas dari gear belakang. Itu kalau CRF punya, standarnya KLX ada. Kalau WR nggak ada, itu aja bisa jadi parameter di mana motor itu diperuntukkan sebenarnya. Nah, tuh John. Kayak radiatornya aja. Radiator, ada selang radiator. Kalau main terabasan, selang radiator lu kena akar, sobek di jalur, kelar. Jadi kalau motor terabasan, sesimpel yang bisa lu buat sebenarnya. Oke, ya jadi buat teman-teman nggak harus melulu pakai SE, pakai tenaga yang gede-gede 250 cc, 300, KTM, Husky atau gas, banyak lah brand-brand lain. Cuma balik lagi, lu pengennya main apa nih tipenya, sesuai dengan kebutuhan. Semuanya itu ada medannya masing-masing gitu. Coba aja ayo SE ngadu sama CRF atau KLX atau WR, kita main daya jelajah tinggi. Ya main yang sampai 3 hari sampai 5 hari. Iya, kalah. Itu makanya ya. Nggak bisa. Nangis juga produsennya, KTM bilang bukan buat gitu bos, motor saya. KTM punya juga produk yang didesain untuk perjalanan 6 hari. 6 hari 6 day dia punya. 6 day. Ada. Dirancang untuk perjalanan yang panjang, tapi juga bukan non-stop ya, bukan versi non-stop ya. Iya. 6 harinya dia per etape, nggak bisa non-stop sih, kelar juga Om. Iya. Tapi kalau motor-motor yang urban gini, berani John. Iya. Lu non-stop berani John. Udah terbukti kan kita udah berapa? Iya. Kita 24 jam non-stop tuh bukan sekali 2 kali. Iya. Jalan terus ya di atas motor ya sampai pantat panas John. Iya. Paling berhentinya kan karena makan. Partnya juga masih gampang ditemuin sebenarnya di bengkel-bengkel kampung biasanya ya. Kalau SE kan mana ada sih? Iya. Bengkel-bengkel kampung. Wah, kalau udah masalah di jalur udah kalau SMA udah nyerah dah. Jerry aja ngap. Mekanik andalan kita. Jangankan spare part ya. Rantai aja. Tuh, rantai aja. Sini lu. Sini jar. Nah, ini SM mekanik nih. Nih, sini. Nih mekaniknya Jabilo Journey nih. Udah enggak apa-apa. Oh, iya. Jelasin ya.
Apa kelebihannya KLX, CRF sama WR menurut lo? Kelebihan. Lu udah pernah megang semua kan? Udah kan. Ya udah, apa? Ya keunggulannya kan itu. Kenan suara lu. Keunggulannya itu kan motor Jepang ya. Ya. Nah ya otomatis di Indonesia udah ada semua lah gitu. Komponennya. Motor hitungannya motor rakyat lah. Ya, motor rakyat. Cuma kalau motor SE kan emang buat kompetisi. Iya. Iya terus motor luar kan. Ya, rakitan luar. Rakitan luar iya. Kalau main-main kayak gitu kayak nggak usah, jangan kan mesin yang Sono. jangan kan mesin yang trouble. Contohnya rantai aja kecil dia, rantai aja copot. Sambungannya beda dia. Sambungannya susah nyarinya ya? Sambungannya susah. Oh. Di bengkel-bengkel kecil ada nggak, Jen? Nggak ada. Lu ada nggak? Ya gua aja nggak ada. Paling itu kuat ada 520 paling ada. Kunci-kuncinya Jar, umum nggak Jar? Kunci-kuncinya nggak umum juga. Nggak umum juga? Nggak umum juga. Kuncinya ada yang inci dia. Tuh, kuncinya aja nggak semua bengkel punya buat Iya. bongkar ya kan? Bener. Gitu. Kunci roda depan aja kan beda, kunci L dia kan. Iya. Tapi lu bisa dong pasti juga tetap. Tapi kalau ada alatnya lu bisa lah ya. Bisa. Wih. Gitu. Thank you Jerry. Oke, thank you. Tuh Jerry tuh yang ngomong tuh langsung. Langsung mekaniknya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngeliat performa CRF nih kayak gini nih. Tuh. Nah, kalau mau ngeliat performa dari KLX nih kayak gini nih. Tuh. Benjong tuh. Nah, kalau mau ngeliat performa Oyot. Nah, ini kayak gini nih. Ya ada juga nanya kenapa Ada. gue setia sama Oyot gitu ya. Ya, kenapa lo? Gini, Oyot itu motor tua sebenarnya. Mesinnya aja tahun 94 kalau nggak salah ya Jar. Iya tahun 90-an. Mesin apa tuh? Mesin Neotech. Jadi GL Pro. Pro Neotech. Iya. Iya GL Pro. Jadi kenapa gue bikin itu? Sebenarnya gue ingin mewakili Jo. Ah. Buat orang-orang, teman-teman yang pengen jalanin hobi yang kayak kita jalanin gitu, tapi tidak memiliki kemampuan finansial yang banyak. Ya. Nah itu nggak usah ngubur mimpi lu. Tetap masih bisa bermimpi, Jo. Iya, murah lagi motor kayak gitu. Ya. Lu punya duit 7 juta gitu. Oh, Udah bagus. Lebih 7 juta. Iya. Oyot ngebangun 7 juta. Iya, ya kalau sekarang lu cari sasis dibikin gitu ya, beli Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Bisa 7,5 juta lu jadi motor, nggak usah Iya. macem-macem gitu. Nah, tuh. Jadi teman-teman yang mau punya mungkin udah ada passionnya atau mungkin udah ada hasratnya untuk beradventure, punya duitnya nggak terlalu banyak, bisa main klasikan lah ya. lo main klasikan. Kita modern aja, kita klasik-klasik gitu. Iya. Tapi jangan salah, mesin-mesin klasik atau motor-motor klasik Iya. itu juga daya tahannya kuat ya. Kuat, John, kuat. Dan gampang. Di mana-mana di daerah pelosok ada mekanik atau ada orang lulusan STM mesin, itu pasti bisa mesin itu, John. Pasti, karena Pasti simple bisa. ya. Karena simple. Simple. Gitu. Biasanya juga buat bahan belajar juga. Iya. Jadi tuh untuk motor-motor klasik yang bisa buat main trail, terabasan atau apa cross country ada TS. TS, DT. ya, 2 tak itu kan. Ya. DT agak susah tuh. DT agak susah. Yamaha DT agak susah tuh komponennya. Nah, terus Yang paling apa lagi? gampang ya menurut gua Honda. Honda. Punya. Oh. Honda punya udah. Jadi mesin-mesin yang motor batangan itu pindahin. Iya. Kan bisa juga backtrail juga bisa. Iya. Ya kan mesin-mesin Supra yang bilangnya GL. cup, mesin cup gitu kan. Cup. Iya yang headnya di depan bukan yang di atas headnya. Kayak Win ya. Ya gitu kayak Honda Win itu kan bisa. Oh. Terus nanti gimana Om? Jalur-jalur ekstrimnya Kuat bisa. nggak tuh? Ya ternyata bisa aja kan. Kita harus lihat juga hambatan dan motor yang kita pakai gitu. Jangan Jumlah orang juga sih. Iya, setiap Iya. hambatan itu kadang orang jawabannya hanya gas. Iya. Padahal nggak Tenaga, nggak iya, perlu tenaga. Bukan Iya. berarti gas itu tidak menjawab semua masalah di di perjalanan. Iya. Dalam Kayak kita sebuah- waktu kemarin garis putus itu kita ketemu trek yang malam-malam yang Iya. hujan licin, ada tanjakan dikit. Ketika kalau kita main gas kencang itu Out. malah Spin. Iya. spin, Iya. banting kanan banting kiri. Tapi kalau kita main lembut, asal torsinya ada, konsisten, naik tuh. naik gampang kan? Lebih ke teknik, Gampang. Lebih teknik. tekniknya aja. Gagal sedikit aja di sini kek gitu, udah jatuh. Dan kalau udah jatuh di tengah kan repot Jon. Iya. Turun lagi ke bawah, mulai lagi dari atas ke atas lagi. Asli, ribet, Iya. ribet. Jadi konklusinya gitu Jon ya. Iya. Jadi ada KLX, CRF 150 maupun WS 155 semuanya sebenarnya equal sih. Iya. Equal. Udah Iya. kayak agama sebenarnya. Lu Iya. percayanya apa? Udah Semua agama mengajarkan kebaikan. Iya. Jadi semua tadi jenis motor yang kita sebutin itu juga memberikan Iya. kebahagiaan. Ah, betul. Betul kan? Betul, Kebahagiaan betul. jalur. Itu bahagia. Nah, jadi balik lagi buat lo. Silakan lo mau beli yang mana buat teman-teman yang nanya.
tadi antara CRF, KLX, WR atau motor klasikan bebas. Kalau untuk SE ya memang dia udah ada medannya tertentu. Gitu. Ya. Selanjutnya kita mau bahas apa nih, Om? Banyak yang nanya kenapa kita pilih permainan yang jalurnya kayak gitu. Itu termasuk terabasan. Sebenarnya jenis permainan kita apa ya, sih? Jenis permainan kita apa? Jenis permainan kita tuh apa tuh? Disebut ya, Jamilos Journey ini kan sering masuk ke pedalaman, ke pelosok, hutannya ada, sawahnya ada, laut ada, di atas gunung ada, di bawah di lembah ada juga. Masuk-masuk kampung juga ada. Gimana tuh? Itu namanya enduro travel. Enduro travel. Jadi perjalanan yang panjang tapi menuntut daya tahan. Yang Tidak cuma motor tapi juga fisik badan lu. fisik. Dan yang nggak kalah penting, John, mental. Mental. Jadi enduro travel Berarti nomor namanya. satu, tetap hal Gitu. itu. Nah, dalam enduro travel banyak hal yang kita pikirkan. Salah satunya sangat penting adalah menjaga sepeda motor kita agar sampai ke destinasi yang mau kita tuju. Jadi kita harus ukur skala resikonya. Misalkan, ini kalau digeber-geber, putus rantai, ngelok di sini, mogok di sini, macet di sini, konyol nih. Padahal tracknya kayak gini. Memang lu bisa untuk kenceng kencang, iya fun lu dapat. Tapi equal nggak nih antara fun yang lu dapat sama resiko yang akan lu tuai kalau terjadi masalah. Betul. Nah, kita sambut nih ada dalam Benny enduro travel tuh Acong. harus ngeliat itu. Jadi kadang udahlah nggak usah petakilan nih kayak gini nih. Aman aja aman. Yang penting lewat. Masih panjang men kita men. Masih panjang belum apa-apa tujuan kita. Nah, itu enduro travel. Jadi Nah, kalau balik lagi waktu itu ya si ada Mas Black teman kita Buset dari Malang ke sini itu juga ada jatuhnya enduro enduro travel. travel dan dia main sama kita. Dan dia pakai motornya jenisnya apa tuh? Ayo. Sama kayak kan klasik kan. Klasik. Klasik. TT. Iya, dia motor dual purpose. Iya. Motor dual purpose. Tuh, bisa-bisa aja dia bisa ikut juga. Dia bisa ikut, Dalam Medan. Kalau Mas Black waktu itu hanya dari Pasuruan sampai Bensinnya. Jakarta menggunakan jalan aspal, dia lagi touring. Touring jatuhnya. Touring. Nah, ketika Dia main ikut Jamilos Jamilos Journey. Journey, enduro travelnya masuk. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya jenis permainan Jamilos Journey apa, sekarang kita udah mulai kasih hashtag Jamilos Journey, hashtagnya Enduro Travel. Enduro travel. Jadi sedap. itu dia. Jadi kita nggak boleh nolak ketika tiba-tiba di depan menghadapi jalur yang Gusut. iya kusut, jalurnya anak-anak yang main. Iya. Gitu kayak kita di Lampung, John. Iya. Iya tak? Iya. Yang waktu di warung kita bilang sama bapak, Pak, kalau mau ke Danau Ranau lewat jalan perkampungan aja, jangan jalur yang gunung yang biasa anak main. Itu lewat mana? Ke kanan, dibilang kan Iya. gitu. Oh, wah Pak, enakan lewat yang jalur sini tempat habis itu kan tempat main kan? Iya itu tempat main katanya. Bapak sering main. Berapa lama kalau main di situ? 3 jam dari start to finish. Nah, kita sampai tuh di sebuah titik. Akhirnya kan kita masuk ke jalurnya permainan, John. Iya. Setelah kita lihat, wah jalur perkampungannya biasa. Biasa. Akhirnya kita masuk. Nah, kalau kita nggak siap, enduronya nggak ada, kemampuan enduronya nggak ada, habis kita di jalur itu. Iya. Karena itu ternyata selain jalur perkebunan, juga jalur permainannya anak terabasan di Lampung. Lampung. Gitu. Jadi memang permainan kita tuh touringnya ada sebenarnya, terus cross country-nya ada, terus adventure-nya ada, makanya kita sebutnya. Terus enduro juga ada. Enduronya Iya. Jalur-jalur keras juga kita sering nemuin iya. juga. Jadi namanya kita rangkum enduro travel. Ya. Kayak yang ini, John. Terakhir juga yang di Garis putus. Di garis putus itu. Nah, 2 minggu setelah kita main, ya. ada yang main kan? Oh, iya. Teman-teman kita nggak keluar. Pakai yang 2,5 ya? Iya. Nah, CC-nya tuh balik. Seminggu Bawa sebelumnya helper, bawa teman-teman helper. Iya. dari Sukabumi dan beberapa rider dari Jakarta main ke situ nanyain aspal mulu pas di tengah. Itu jalurnya gitu. Kalau kita nih John, justru ya kita cari jalur yang memang sesuatu yang baru buat kita. Artinya kalau yang memang jalurnya bagus, udah itu common sama orang kampung situ dan juga orang luar situ, itu kita nggak cari. Tapi kita penasaran dengan apa yang ada di dalam sesuatu yang orang belum jelajah. Mungkin pejalan kaki kita pengen cobain. Dan situ berarti lu mau nanya petanya nih. Itu dia. Nah, biasanya nih kalau lu di dalam hutan, ya kan timnya JJ, gila, lu kok bisa survive sih di dalam hutan? Emang ada sinyal? Nggak ada. Itu map dari gimana cara fungsi kerjanya coba? Ah, Cara kerjanya map. jadi sebenarnya kalau di app tuh banyak banget. Iya. App tuh banyak banget. Kita bisa ngambil
bikin jalur dulu. Nah, di mana di map kita yang mau. Nah, tapi rata-rata kalau kita pakai Google Map, itu kan biasanya jalurnya yang udah ada jalur pejalan kaki atau jalur mobil. Kalau ini kan gue gambar sendiri, John. Ini gue gambar sendiri, jadi bener-bener ngegambar. Nah, lihat dari urat-urat atau lembah-lembah, dilihat ini konturnya gimana, bisa nggak nih jalan. Kok jalannya diputus. Terus nanti ada lagi setelah kita tarik di mensure gitu, berapa kilo sini? Oh 3 kilo. Baru ada jalan lagi. Ini pasti ketemu nih 3 kilo nih. Nah itu gue gambar secara manual di Google Map. Di Google Map gue gambar, datanya gue ambil, data yang gambar manual gue ambil, gue masukkan ke apps. Jadi apps itu sebenarnya front end doang. Peta Indonesianya udah ada di dalam handphone gue. Handphone gue download, masukin ke app. Jadi tapi itu tetap gerak yang ngikutin ya? Dia gerak kan GPS, setiap handphone lu juga lu. Oh iya pakai GPS mah ada ya. Jadi nggak perlu sinyal. Cuma front end doang. Jadi peta itu cuma front end doang karena di handphone kita bergerak tuh ngikut jalan kan. Udah jalan. Nah, kita tinggal ambil front end-nya kita ambil dari Google. Masalahnya kok lu bisa ngambil gambar buminya yang gambar satelitnya. Nah, itu cache. Jadi sebelumnya gue buka dulu jalur daerahnya biar cache-nya masuk ke data handphone. Yang clear cache lu kalau itu suka penuhan tuh clear cache lu clearin. Nah, kalau lu habis buka-buka itu lu clear cache, hilang. Nggak bisa, jadi harus ditumpuk dulu, kita buka-bukain. Numpuk ada clear cache-nya di handphone kita, baru di lokasi kita buka-bukain. Gitu. Sebenarnya nggak butuh data internet kan, udah ada di data kita. Ada bencong tuh, Ben. Gitu. Sini Ben. Wah, mana sih lu? Dari mana lu? Lu jalan telat. Bawah ini nggak masuk lu. Sakit atau sehat lu? Sehat dong. Sehat Duduk aja duduk. Widih. Mantap nih. Nih abis sakit. Nih tadi abis ngomongin, lu pengguna KLX kan? Ya. Keunggulannya KLX apa? Keunggulan KLX. Ben duduk Ben. Ben, Diambilin Ben. tuh. Keunggulan KLX apa ya? Sama aja kayak motor-motor umumnya sih, Tril. Tangguh. Bahan bakar. Kenyamanan Ben. Kalau motor gua kan standar banget nih, ting. Banyak yang bilang motor udah diapain, Ben? Udah dibor apa ya? Enggak, semuanya standar, cuman ganti knalpot doang. Karena permainan kita kan enduro travel ya. Iya dong. Jadi gua nggak mau mesin yang macam-macam. Gua lebih milih untuk mesin gua prima, biar main berhari-hari tuh kuat. Jadi nggak ada pusing kalau mesin standar. Kita nggak pernah ada yang ini ya, sampai turun mesin gitu ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Kayak doang rantai-rantainya lepas ya. Iya. Itu doang. Nah, itu tuh ya. Balik lagi, ini rangkuman singkat aja kalau pas Benny datang karena dia telat aja. Jadi maaf. Kalau Benny ini motornya kebetulan dia pakai KLX. Ya. Gitu. Gua pakai KLX sendiri. Gitu. Nah, Om, tadi map udah lu jelasin caranya tuh buat temen-temen ya. Ada apps-nya atau aplikasinya. Lu tadi udah dijelasin sama Om Gareng. Nah, buat temen-temen yang mau coba silakan. Sekarang pertanyaannya adalah yang sering banget nih gua baca itu lu main berhari-hari beli bensinnya di mana? Ayo, beli bensin di mana? Lu kan bisa jawab kan lu? Kalau gua, dari gua nih OPH. Iya. Ya beli bensinnya kalau masih di daerah perkampungan tuh banyak banget tuh pom-pom ini yang buat jual-jual botolan, eceran. Nah itu masih bisa lah terjangkau. Sebelum kita mau, kalau Om Gareng bilang nih bakalan putus nih atau ini bakalan hijau di depan nih, kita nggak tahu berapa jauh. Nah mau nggak mau tuh kita harus persiapan isi bensin tuh semua tuh. Betul. Iya, buat jaga-jaga. Nah, sekarang gua yang jawab. Oke. Kalau gua jawab Iya, kalau gua gini ya, John, selama lu jalan masih menemukan yang namanya perkampungan, ada motor lewat, itu pasti ada pom bensin. Kalau enggak itu pasti ada yang jual bensin. Itu paling gampang. Iya kan? Itu paling gampang. Coba lu bayangin aja itu motor gimana caranya nyala kalau misalnya ada bensin. Betul. Jadi kalau kita ketemu motor di sebuah lokasi, itu adalah indikator bahwa nggak jauh dari situ ada penjual bensin. Dan ada perkampungan. Ada perkampungan. Nah, teman-teman, jadi tadi itu tuh ya. Sedikit informasi yang sebenarnya kita kasih berdasarkan pengalaman dari gua yang baru 3-5 tahun main motor. Mungkin Om Gareng lu udah berapa tahun lu main motor? Udah lama. Udah lama. Gua udah Lu dengerin dia aja. Benua Australia deh yang belum naik motor. Benua Australia yang belum dicobain. Benny, Igor. Nah, kalau untuk 2021 ini Jamilos Journey bakal ngasih apa nih buat subscribernya? Wah, ada 5 kabupaten.
Gini John, sebenarnya gue pengen nanya, keliling Indonesia, gue udah keliling Indonesia. Nothing man, lu keliling Indonesia 2 minggu, gue bisa ngabisin satu pulau. Iya. Tapi kan ya bisa, cuman dapetnya kan jalan provinsi John. Ya, jalan provinsi dan cuma landmark tertentu, Iya. ya kan? Iya. Tapi tidak mungkin dia tidak mengenal bagian sisi dalam Iya, dari wilayah tersebut. Itu dia. Jadi Kalau kita apa yang beda? kalau kita dalam banget John. Dalam banget Iya, ya. karena gue juga ada naik motor John ke Indonesia John, Iya. semuanya. Tapi kalau cuman kota provinsi, kota kabupaten gitu-gitu, kota kecamatannya berhenti. Even gue nggak tahu kalau ada misalnya garam di situ, yang bikin garam di mana sih? Nah. Gitu loh. Kampung yang bikin garamnya bisa sampai di situ. Terus kalau Bisa dijual di situ tiba-tiba. itu ada duren yang tukang duren. Ini penghasil durennya mana nih? Kan kita ketemunya di pinggir jalan. Iya. Katanya ada kebun. Nah, gue ke kebunnya. Iya, Bicara gitu. sama orangnya. Kita Iya, gitu, iya. John. Kita pengen cari tangan pertamanya siapa? Iya gitu. Kita begitu mainnya. Kan, misalnya penghasil kopi kita Kebun minum kopi. kopinya, beli kopi. Nah, Gula kopi di aren mana nih. nih? Gula aren kayak kemarin. Si Dikalang di mana nih? Di mana nih? Kita cari kebunnya. Cari. Itu Jamilo Journey. Nah, berarti rencana besok kemana aja nih Om? Wah, banyak. Tapi kalau niat besarnya JJ, kita bakal keliling ubek-ubek Indonesia. Indonesia. Tapi Indonesia wilayah mana aja untuk 2021 ini kita punya 5 pulau. 5 pulau. 5 pulau kurang lebih. Ya, 5 pulau, 5 kabupaten. 5 kabupaten. Pertama mana nih Om? Rencana nih kita nih. Yang paling ekstrim ya. Ya, ekstrim dulu mana-mana. Oke. Yang lu pengen lu cerita tuh. Itu masih rahasia aja, Om. Masih rahasia, masih rahasia. Rahasia. Masih rahasia. Nah, itu akan jadi series pembuka untuk Jamilo's Journey 2021 with Kopi Ko 78. Selalu. Oke? Kopi Ko 78. Mati mantap. Sikat John, nanti kita bakal gas ke sana. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau jadi subscribernya Jamilo's Journey, yang udah mau komen di kolom komentar, yang udah nanya-nanya. Semoga tadi pertanyaannya bisa kita jawab semua. Dan yang masih mau nanya tentang hal-hal atau teknis yang lainnya, silakan aja. Nanti gue bakal bikin jawaban di Jamilo's Story. Ini adalah Jamilo's Story. Dan kita akan rangkum perjalanan Jamilo's Journey menuju mulai dari persiapan motor kita, pengiriman motor kita, sampai keberangkatan kita, sampai nanti kita ada on the bike. Yes. I'll see you. Ciao. Lantas aja ini.